sedikit sharing. Qadarullah, saya dan suami, nggak apa-apa izin, sudah menikah selama 5 jalan 6 tahun. Dari awal tahun memang kita tidak terlalu mencemaskan karena kita percaya Allah tahu yang terbaik untuk kami. Sampai menginjak ke 5 tahun, rasanya sudah mulai mungkin beda nggih Ustadz, berubah, tambah ada keinginan. Lalu kita berikhtiar. Sedikit cerita, saya dan suami itu berjualan nasi Ustadz. Mohon maaf aja sharing, kami menabung dari kita jualan selama kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah sebenarnya sudah terkumpul untuk kami rencana kami ingin berangkat umroh tahun depan awal. Tapi qadarullah, Allah mungkin lebih tahu yang terbaik untuk kami. Beberapa bulan yang lalu saya dan suami Allah berikan ujian. Tabungan yang kita kumpulkan untuk berencana umroh untuk memohon keturunan di Mekah, qadarullah Allah ambil dengan caranya. Dan kami ketika hilang itu Ustadz, ketika hilang seketika itu saya tidak merasakan pedih. Karena Allah tahu yang terbaik, itu pegangan saya dari awal saya dan suami hijrah. Tapi akhir-akhir ini kok rasanya seperti sakit. Padahal saya berusaha untuk ridho, berusaha untuk ikhlas. Cuman seperti teringat perjalanan kami dari jualan nasi 1 porsi sehari, 10 porsi sehari itu kita kumpulkan tuh rasanya kok lumayan bikin keinget terus. Sampai akhirnya saya dan suami sering-sering datang ke kajian untuk menguatkan hati kami. Di salah satu kajian membahas tentang ridho, tentang takdir Allah. Di situ ada salah satu jamaah yang bertanya, dan pertanyaannya hampir mirip dengan saya. Kita sudah berusaha ridho atas segala yang Allah berikan. Kita sudah berusaha ikhlas, tapi ketika rasa ingat itu datang kembali, itu seperti rasa lumayan berat dan bikin nyesek. Itu apakah kami tergolong munafik Ustadz? Padahal kami sudah berusaha semampu kami untuk ridho. Hanya karena mungkin proses cara kami mengumpulkannya benar-benar penuh dengan harapan. Itu waktu saya kajian, Ustadznya bilang, kita mohon pertolongan sama Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon untuk dihilangkan ingatnya. Saya berusaha untuk berdoa, tapi sewaktu-waktu rasanya ingat kembali. Nah, itu bagaimana ya Ustadz untuk saya dan suami bisa lebih ridho lagi, dan apakah itu termasuk kami orang yang munafik karena kami berkata dan berusaha ridho tapi ternyata kami masih beberapa kali sering keingat. Pacaran halal, taklim bareng, doa bareng, berjuang bareng, diuji bareng. Semoga Allah berikan rumah tangga yang mawaddah warahmah sampai di surga ya Mbak Fitri. Dijadikan keluarga kalian seperti keluarga Imran dan keluarga Ibrahim, yang suatu saat Allah berikan keturunan yang soleh-solehah insyaallah. Mbak Fitri gak apa-apa dengan perasaan itu atau dengan ingatan itu, karena kalau boleh mengambil sebuah inspirasi, walaupun contohnya berbeda tapi sama-sama diuji, Nabi Muhammad SAW itu seorang yang paling pemaaf, seorang yang paling ridho dengan ketetapan Allah,
seorang yang paling ikhlas dalam segala urusan, seorang yang paling lapang dada dengan semua keadaan. Tapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Wahsy, orang yang pernah membunuh pamannya dalam perang Uhud, walaupun Wahsy itu sudah meminta maaf, sudah masuk Islam, Nabi Muhammad bilang, "Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar, gak ketemu dengan aku, menghindarlah." Walaupun Nabi sudah memaafkan Wahsy, tetapi Nabi gak bisa melupakan kejadian Uhud. Dan Nabi tahu Hamzah itu mendapatkan pahala syahid, bahkan disebut dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Jadi Hamzah itu kembali kepada Allah dengan semulia-mulia posisi syuhada yang tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun, bal ahya walakin la tash'urun. Dia hidup tetapi kita enggak ngerasa dia hidup di sisi Allah, diberikan rezeki dan karunia. Nabi paham banget itu. Kan kita juga ngerti ini dari Nabi. Jadi Nabi sangat ridho dengan ketetapan Allah bahwa Hamzah itu syahid, bahwa Hamzah itu mulia, bahwa Hamzah itu pembela Nabi kembali kepada Allah sebelum beliau, ridho banget. Tetapi Nabi gak bisa melupakan kejadiannya. Hanya itu, Nabi gak bisa melupakan kejadiannya. Apakah Nabi masih marah sama Wahsy? Enggak. Apakah Nabi gak memaafkan Wahsy? Memaafkan. Apakah Nabi menolak takdir kejadian itu? Enggak. Terus kenapa? Nabi hanya gak bisa melupakan. Setiap mengingat itu gara-gara ke-trigger sama Wahsy, Nabi jadi ngerasa sedih lagi. Dan itu wajar. Kenapa Nabi mengalami ini? Supaya nanti umatnya kalau mengalami ini ada contohnya. Bukan Nabi berarti gak sempurna, tetap sempurna. Tapi beberapa kejadian-kejadian yang manusiawi terjadi pada diri Nabi bukan karena Nabi gak sempurna, supaya bisa ditiru dalam setiap kondisi kemanusiawian kita. Nabi lupa rakaat, ditambah 1 rakaat, supaya kita kalau lupa bisa nambah. Bukan Nabi gak khusyuk, memang Allah takdirkan kayak gitu. Jadi begitu juga dengan kondisi Mbak Fitri. Mbak Fitri gak mengeluh sama Allah, gak marah sama Allah, mulai lagi dari awal, tetap berdoa dan tahu betul bahwa niatnya gak sia-sia. Niatnya itu bukan lagi khawatir, niatnya itu udah jadi azam, dan azam itu sudah dicatat pahala utuh. Jadi Mbak Fitri dengan istri itu dengan suami itu udah umroh, hanya saja belum menginjakkan kakinya di Mekah, belum menyentuh Ka'bah, tapi udah umroh dengan niatnya. Mbak Fitri tahu betul itu. Tapi sesekali teringat, sesekali muncul, ada rasa nelangsa, ada rasa keinget dengan perjuangan dulu. Gak apa-apa dengan itu, berdoa lagi. Justru ingatan itu membuat Mbak Fitri punya pahala lebih di sisi Allah. Kenapa? Ingatan itu kan menyusahkan Mbak Fitri kan, dan suami. Dan para ulama mengatakan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan beramal. Bagi Mbak Fitri ini nggak mudah. Kehilangan uang ini tuh nggak mudah karena mendapatkannya juga berat. Perjuangannya luar biasa. Maka kehilangan Mbak Fitri mungkin pahalanya lebih besar daripada kehilangan orang pada umumnya. Yang mendapatkan angka segitu mungkin mudah, tapi Mbak Fitri mendapatkannya dengan susah payah dan kehilangannya juga